sekarang kalau nggak salah nih suka nawarin, mau disisain dikit nggak katanya gitu. Maaf ya ini bukan jorok loh. Jadi suka kayak biar berjengger gitu katanya. Katanya gitu, ada yang gitu-gitu. Belum ngelihat saya, Pak. Nggak ada yang gitu ditawarin bener sekarang, Iya, Bang. tapi rasanya begini, inti dari khitan itu adalah supaya kulit yang menutupi hasyafah itu bisa terkelupas, terbuang, sehingga pada saat buang air nanti tidak ada najis yang tersimpan. Sunatan masal, aha, ditonton. Oh. Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang. Masya Allah, Dari apa kabar, masjid ya? Pak? Alhamdulillah, iya. Tadi aku dari masjid langsung cepet-cepet ini, tanaman udah pada kering. Wah, ini harus dirawat terus ini Udah tanaman yang kering-kering udah dipotong-potongin. Ngomongin soal potong-potong. Ini Iya. si Zaki anaknya Pak Sueb. Ntar siang kan sunatan. Hari ini? Iya, ntar siang. Oh, iya. Pagi ini sih katanya ke mantrinya dipotong kayak ini kayak tanaman yang udah kering. Iya. Dulu Alhamdulillah. di sunat umur berapa, Bang? Umur berapa ya? Pokoknya kelas 4 SD kayaknya dah. Oh, aku kapan? 4 itu. Ketiga SD. Kelas 3 ya. Itu batasannya sebetulnya harusnya menurut contoh di hitan tuh umur berapa? Sebetulnya sih nggak ada harus umur berapa. Toh Nabi Ibrahim aja Nabi udah Ibrahim luar biasa, umur 80 tahun itu menikah, subhanallah. Bisa dibayangin nggak pakai kapak lagi tuh? ini udah alot. Aha. Tapi itu sebetulnya nabi-nabi sebelumnya nggak ada yang disuruh buat sunat. Nah, sunat atau khitan itu bahasa Arab ya. Artinya Bahasa kita itu sebetulnya ya sunat juga bahasa Arab ya. Jadi bahasa kita banyak meminjam bahasa Arab sebetulnya ini. Kalau khitan itu Khitan secara itu bahasa. secara bahasa artinya memotong. Oh, Gitu. Apa yang dipotong? Nah, ini yang kemudian menjadi sebuah penjelasan fikih. Yang dipotong itu adalah sebagian dari kulit yang menutupi hasyafah. Hasyafah itu ujung kemaluan bagi laki-laki. ya. Nah, jadi proses dipotongnya ujung kemaluan itu kan harus pakai cara itu supaya nanti kulit-kulit yang menutupinya itu menjadi hilang. Ngilu dengernya. Jadi kebayang ya. Aku bayang pas proses itunya. Itu Iya, arti khitan. Kalau tiba-tiba jadi namanya sunat, Iya, nah ini secara bahasa khitan itu artinya memotong, peristiwanya seperti tadi gitu. Nah, dia kemudian disebut sebagai sunnahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu. jadi sunnah bukannya sunat Pertama dan wajib kali. jadinya. Bukan, ya? sunnah itu artinya tradisi. Nah, kalau soal hukumnya itu ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Tapi jumhur, mayoritas ulama, kebanyakan nih, alim ulama itu menyatakan bahwa hukumnya adalah wajib. Wajib Seperti kan? Syafi'i hukumnya Iya. wajib. Iya. begitu. Karena dari segi kesehatan juga. Betul, itu kan salah satu faedah ya, hikmahnya dari khitan itu. Kalau tidak khitan, sisa-sisa buang air kecil itu akan tersimpan di situ dan akhirnya menjadi najis. Gitu. Pernah saya ngeliat nih anak-anak kecil yang belum dihitan gitu, yang kurang bersih itu suka kotor gitu kan, Iya. dalamnya segala macam gitu kan. Bener, nah itu kebayang kan berapa kali coba pipis? Sehari bisa 3 kali 4 kali, terus Iya. bertahun-tahun. Bertahun-tahun, bayangin berkumpul sedemikian rupa. Mengkristal, aduh. Jadi emang Islam tuh yang mengajarkan sesuatu yang bagus untuk kita juga ya. Bener, karena itu disunnahkan usia khitan itu di bawah 7 tahun. Supaya apa? Dia lebih siap untuk menghadapi yang berikutnya gitu. Di bawah 7 tahun abangnya juga kelas 4 SD. Tapi ngomong-ngomong Sebetul, iya. ada undangan buat abang Oh juga iya, di diambil rumah. dulu. Oh, Diambil oke, dulu baik. sebentar aja. Iya, siap. Saya tunggu ya. Nih Bang, undangannya dari Pak Haji Sueb, Zaki. Alhamdulillah. Tapi dia udah SD juga, gimana tuh? Beneran nggak harus di bawah umur 7 tahun? Iya, Bisa. sebetulnya begini yang disebut dengan sunnah usia di khitan itu sebelum usia balik. Oh, usaha Nah, balik mah kalau- beda-beda ya? Betul, 7 tahun kan belum balik. Iya. Iya. Balik itu kalau buat laki-laki ya salah satunya dengan mimpi basah itu ya. Oh. Udah balik. Alhamdulillah. Tapi kalau misal ada orang yang disunatnya di atas usia balik, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Tapi, Ya, yang penting tidak melukai. oh iya. Pasti terluka ya. Cuma maksud saya harus dijaga betul karena proses mengkhitan itu kan kaitannya nanti dengan
ada luka yang akan dimunculkan, maka harus hati-hati. Oh iya betul-betul. Tapi kalau misalnya ada anak yang susah banget mau dihitan karena ketakutan, itu orang tuanya tuh wajib, kalau misal sampai ada gini-gini, kalau ada anak yang sampai nggak dihitan sampai usia gede, yang dosa siapa? Apakah orang tuanya ikut dosa? Iya. Mengikuti kemauan anak yang nggak mau hitan? Betul, orang tuanya itu sebetulnya harus mulai memberikan pelajaran tentang khitan sejak awal ya. Nah, kalau soal ternyata anaknya tidak siap dihitan karena takut, ya gampang, terapi aja anaknya biar ngikutin khitan itu ternyata tidak terlalu sakit begitu. Itu ya, berarti emang harus diirin. Apalagi sekarang kan triknya juga udah banyak. Iya. Ada yang di laser. Nah, ini kan perkembangan terbaru nih, ada yang pakai laser ya. Boleh nggak? Secara hukum sebetulnya dengan cara apa saja yang penting tidak menyakitkan, dalam pengertian tidak melakukan hal-hal yang misalnya pakai irisan bambu gitu. Wah, Iya, zaman dulu tuh gini pakai irisan bambu berbarengan dengan ayam dipotong. Jadi, petok gitu. Iya, nah, Anaknya nangis, ininya betul. petok-petok. Ini sebetulnya menyakiti ya, terlalu menyakiti. Jadi menggunakan misalnya pisau yang tajam atau laser digunakan boleh, tetapi yang penting ukurannya itu, Van. Jadi yang penting ukurannya itu supaya tidak berlebihan. Nah, itu kan masalah masa depan si anak itu. Nah, bener. dokter-dokter hitan sekarang kok nggak salah nih, suka nawarin, mau disisain dikit nggak, katanya gitu. Maaf ya, ini bukan jorok loh. Jadi suka kayak biar berjengger gitu katanya. Katanya gitu, ada yang gitu-gitu. Belum ngelihat saya, Pak. Nggak ada yang gitu ditawarin, bener sekarang, Iya, Bang. tapi rasanya begini, inti dari khitan itu adalah supaya kulit yang menutupi hasyafah itu bisa terkelupas, terbuang, sehingga pada saat buang air nanti tidak ada najis yang tersimpan. Oh. Nah, kalau kemudian pakai disisain segala macam, nah itu jadi Model-modelnya ada yang dibungain, beneran ini Bang. Bentuknya bunga katanya gitu. terlalu mengada-ngada itu, Pak. Jadi nah, kalau ditanya lagi ngapain, lagi nyiram bunga gitu, padahal lagi cebok. Gitu. iya, mengada-ngada dalam Islam yang tidak dilakukan oleh Rasulullah kan tidak dibolehkan. Ya. Yang jelas kewajibannya adalah membuka kulit yang menutupi bagian depan itu Betul, ya. betul. Kalau perempuan, Nah, apakah perempuan boleh hitam? iya, perempuan itu dikhitan, tetapi secara hukum disebut sebagai hurma, kehormatan. Jadi ketika khitan itu diwajibkan bagi laki-laki, bagi perempuan adalah sebuah kemuliaan dan kehormatan. Maka kemudian dikatakan oleh Rasulullah, untuk khitan perempuan jangan berlebihan. Sedikit saja, maka itu menjadi kebahagiaan buat suaminya nanti. Begitu kata Rasulullah. Ke perempuan yang dihitan bagian apanya? Nah, itu yang jawab harusnya perempuan kali ya. Tapi benar nih saya Ada satu bagian yang disebut di atas kulit bagian vagina. Itulah yang kemudian diambil sedikit dan kemudian digoreskan saja. Bahkan ulama mengatakan sekedar ditempelkan dengan mata pisau. Sehingga ia cukup sebetulnya untuk disebut dengan proses khitannya kaum perempuan. Kalau laki-laki kan jelas fungsinya secara kesehatan untuk membersihkan bagian tersebut. Ya, kalau ketutup terus kan ntar juga lembab dan lain-lain, apalah gitu. Kalau perempuan secara kesehatannya apaan tuh hubungannya? Dia tentu saja terkait dengan apa yang disebut gejolak di dalam jiwanya. Kita hubungannya sama libido juga kan? Betul sekali. Nah, bagian yang seperti ini kan ada wilayah yang perlu ditenangkan begitu ya. Sehingga bagian tertentu menjadi positif, kata Rasulullah, kesenangan buat para suaminya. Nah, kalau disebut kesenangan buat para suaminya artinya ke depan nanti kalau ada efek dalam hubungan seks, maka hubungan seks yang dibenarkan di dalam Islam, yaitu apa? Perkawinan. Nah, intinya adalah Islam nanti akan mengatur begitu sudah muncul di dalam hubungan dengan suami dan istri, maka perkawinan yang sehat dibangun dengan komunikasi yang sehat. Di antaranya dalam hubungan seks. Gitu. Emang kalau di surat amal enggak buat perempuan hubungan sama libidonya gimana? Lebih tinggi yang mana? Ini kan sebetulnya untuk mengatur ya. Mengatur supaya ini nanti buat laki-lakinya juga merasa lebih senang. Begitu kata Nabi. Oh, oke, kalau gitu. Jadi serem ngilu-ngilu gimana gitu ya. Iya, jadi nungguin malam kan mana? Bang, maaf minumnya. Alhamdulillah. Nggak sah rasanya kalau ngobrol sama Bang NH ini nggak dikasih minum. Subhanallah, nih Haji Sueb ya. Ini anak satu-satunya laki-laki nih si Zaki. Pestanya besar-besaran Bang. Alhamdulillah ikut senang nih kalau gini. Kalau zaman Nabi dulu kan kalau misal menikah emang ada walimahnya. Besar-besaran, mengundang saudara-saudara supaya tidak menimbulkan fitnah. Kalau zaman dulu kita ada walimahnya juga nggak?
Ya, perayaan di pesta. masyarakat Arab itu tidak dikenal istilah walimah khitan sebetulnya. Nah, tetapi ulama seperti Imam Nawawi mengatakan itu dibolehkan dan hukumnya juga bisa sunnah. Karena apa? Dalam rangka syukur sebetulnya. Jadi ketika peristiwa ini kan peristiwa pendidikan ya, at-tarbiyah lil aulad fil Islam, pendidikan buat anak-anak di dalam Islam. Jadi ketika anak-anak sudah di tingkat yang bisa lebih besar, lebih remaja, lebih dewasa dari sebelumnya, itu salah satu tandanya adalah khitan. Jadi kadang-kadang kita ngomong sama anak kita nih, ini kalau udah dihitan berarti udah besar gitu iya, kan. benar. Nah, jadi ini sebetulnya dalam upaya untuk mensyukuri nikmat Allah, punya anak yang taat, punya anak yang berbakti, punya anak yang kita sudah menyempurnakan kewajiban kita sebagai orang tua, Ya. memberinya nama gitu kan, kemudian mengkhitan, Ya. nanti tinggal satu lagi menikahkan gitu. Atau menjadi motivasi buat anak-anak lain juga mungkin ya. Tuh dikasih amplop banyak, dipestain, dapat apa? Roti buaya, Iya, segala macam. ayam bekakak. Ayam bakar betul. Kalau mau ya udah kita akhirnya mau gitu ya. Betul Dulu saya sekali. ingat loh pas lagi itu kan gini aja. Tamu datang sama gini, udah kering belum? 1, 2. Diliatin sama sekampung. Ini punya saya nih zaman dulu. Dulu kan? Dulu. Iya. Makanya. Makanya setelah itu harus ditutup rapat-rapat. Iya benar. Lagi Iya. main video. Aduh jangan. Oh gitu. Tapi jadi boleh-boleh aja ya. Boleh saja. Dan kita yang diundang juga hadir memenuhi undangan kaum muslimin yang Harus. mengundang kita. Harus Iya. wajib. Iya, memenuhi undangan kaum muslimin itu sifatnya dia merupakan satu keharusan. Kewajiban itu sampai kepada bila orang yang mengundang kepada kita, kemudian kita tidak memenuhinya akan memberikan luka di dalam hati yang mengundang. Iya. Nah, karena itu kalau memang tidak sempat hadir, kan sekarang zamannya komunikasi, Iya, Pak. iya, 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 Nah, iya. iya, ada SMS, BBM gitu Kirim kan. bunga kayak Kirim minimal ya. bunga. Kalau Kami kita tidak nggak menerima bunga gitu kan. Iya, tidak menerima bunga atau bingkisan. Kalau kita nggak diundang tapi datang. Nah, kalau dihukum walimah nikah itu nggak boleh tuh. Nah, kalau di walimah khitan permisi aja kali ya datang gitu ya ngomong-ngomong. Kita nih sebetulnya nggak diundang, tapi kita ikut senang. Boleh kita masuk gitu Iya, kali ya. betul. Nah, sekarang ketika komunikasi disampaikan, kita turut senang datang ke rumahnya, maka itu menjadi doa kan buat tuan rumah. Nah, yang nggak boleh, nggak diundang, nggak kenal, ngikut makan. Ada tuh anak-anak kos bisa gitu tuh, bawa amplop kosong, masuk, sementara yang hajat gini, ini siapa nih anak? Ikut makan. Nah, makanya dalam walimah itu subhanallah ya, betul-betul sebetulnya hukumnya diatur sedemikian rupa. Iya, iya, iya. Jadi yang punya rumah itu sebetulnya mau bersyukur. Asal ada orang datang kemudian mau ngikut pasti dikasih sebenarnya. Iya, nggak mungkin ditolak juga. Betul, tapi dari sisi orang yang ngumpet-ngumpet tadi, dia punya hukum juga tuh. Iya, iya, iya. Karena dia sudah punya niat yang nggak baik. Masukin amplop kosong kan niatnya udah jelek. Iya, Iya. bener. 1000 kadang-kadang udah jelek juga. Bang Udara kalau gitu kasih kesimpulan dong mengenai itu tuh. Saya orang pelupa, harus kasih kesimpulan dulu tentang Baik. khitanan. Sebelum kita ke Haji Soeb nih ya, Iya, 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 nah, iya. kita akan memenuhi walimahnya nanti. Betul, betul. Tapi yang pasti khitan itu adalah satu bentuk ajaran agama yang dulu pertama kali diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim di usia 80 tahun. Mhm. Nah, kemudian di zaman Rasulullah ini dijadikan suatu syariah yang harus dilakukan oleh para umatnya. Dia disebut wajib bagi kaum laki-laki dan kehormatan bagi perempuan. Yang penting bukan pakai apa khitannya, tetapi cara itu tidak lebih menyakitkan. Kemudian ada ukuran yang sudah ditetapkan, yaitu apa? Kulit yang menutupi hasyafah sehingga bisa menghilangkan kulit-kulit yang tempat berhimpunnya air najis, kotoran-kotoran ketika terjadi buang air kecil itu. Nah, fadilahnya apa? Ketika menjaga kesehatan, juga pada akhirnya akan membawa ini kepada kesempurnaan syariat yang telah ditetapkan begitu. Alhamdulillah, akhirnya aku tahu. Nah, kalau gitu, yuk kita siap-siap nih ke Haji Siap-siap Soeb. ya.